Tepat diumumkan beberapa menit yang lalu. Ini reaksi mengejutkan Erick Thohir usai hasil drawing round 4 diumumkan Timnas Indonesia segrup lawan Irak dan Arab Saudi. Semuanya bisa kaget melihatnya. Well, it's very difficult because he broke his bone of his midfoot, so it will be very difficult for Ole to. Nah, ini yang ditunggu. Pernyataan mengejutkan Patrick Kluivert usai Timnas Indonesia ketemu Arab Saudi lagi di round 4. Apakah meminta bantuan Shin Tae-yong agar Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Yuk simak video sampai selesai. Well, I'm looking for my first away win. The most important thing is that we need to prepare ourselves very good, prepare ourselves also towards the other countries, and make ourselves very difficult to win. Okay, thank you so much, Coach Patrick. Good luck. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan semangat juang tinggi untuk Timnas Indonesia yang resmi tergabung dalam grup B pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam babak ini, Indonesia akan menghadapi dua raksasa Asia, yakni Arab Saudi dan Irak, dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada 8-14 Oktober 2025. Lewat unggahan di akun Instagram resminya, Erick Thohir menegaskan komitmen skuad Garuda untuk memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama bangsa. Kita akan berjuang memberikan yang terbaik untuk Merah Putih bisa terbang tinggi, tulis Erick Thohir. Pertandingan ini menjadi tantangan besar bagi Timnas, sekaligus kesempatan emas untuk membuktikan perkembangan pesat sepak bola Indonesia di pentas internasional. Dukungan publik dan kerja keras dari seluruh elemen tim diharapkan menjadi kunci sukses dalam melangkah lebih jauh menuju panggung Piala Dunia 2026. Bagaimana menurutmu? Apakah Timnas Indonesia akan memenangkan pertandingan dan lolos mudah ke Piala Dunia 2026? Tulis di kolom komentar ya guys! Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyampaikan optimismenya setelah hasil undian babak kualifikasi Piala Dunia FIFA dirilis. Dalam wawancara eksklusif, mantan bintang sepak bola Belanda ini menegaskan bahwa timnya siap menghadapi tantangan berat yang ada di depan mata. Saat ditanya tentang perasaannya terhadap hasil undian, Kluivert menjawab dengan tenang. Ia menganggap undian hanyalah formalitas dan bukan penentu utama hasil akhir. Saya merasa cukup baik. Menurut saya, undian hanyalah formalitas dari apa yang ingin kita capai. Grup ini berat, semua orang tahu itu. Tapi kita harus mempersiapkan diri dengan baik menghadapi negara-negara yang akan kita lawan dan tampil maksimal di lapangan, ujar Kluivert. Menurutnya, kekuatan penuh harus dikerahkan di setiap pertandingan, terlepas dari lawan yang dihadapi. Salah satu isu penting yang dibahas adalah cedera yang dialami striker Timnas Indonesia oleh Romeni yang bermain di Inggris. Kluivert mengkonfirmasi bahwa sang pemain mengalami patah tulang di bagian tengah kakinya dan hampir pasti absen di babak keempat kualifikasi. Itu tentu menjadi kehilangan besar, semua orang tahu itu. Tapi kami harus tetap melangkah. Ada pemain lain di posisi itu yang sekarang harus tampil dan menunjukkan kemampuan mereka. Meskipun kehilangan pemain kunci, Kluivert menegaskan bahwa tim harus tetap solid dan siap memaksimalkan potensi seluruh pemain yang tersedia. Meskipun memiliki rekor sempurna di kandang, Kluivert kini membidik target baru, meraih kemenangan tandang pertama bersama Timnas Indonesia.
Saya mencari kemenangan tandang pertama saya. Hal paling penting adalah mempersiapkan diri dengan sangat baik dan membuat tim kami sulit untuk dikalahkan. Strategi untuk laga tandang menjadi perhatian khusus dalam persiapan tim, terutama dalam menghadapi atmosfer berbeda di luar kandang. Kluivert juga mengomentari perkembangan pesat sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut bahwa perubahan besar datang dari pembangunan struktur dan infrastruktur sepak bola yang merata di seluruh kota. Kami telah membangun struktur dan prestasi yang kuat. Semua kota kini memiliki akses terhadap fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan. Menurutnya, kompetisi yang aktif di semua kelompok usia telah menarik minat generasi muda untuk menekuni sepak bola secara lebih serius. Mengomentari format baru Piala Dunia yang akan melibatkan 48 tim dari 6 benua, Kluivert menyambut baik kebijakan tersebut. Ia menilai format ini memberi peluang lebih luas bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menunjukkan kemampuan mereka di pentas global. Saya pikir ini sangat bagus untuk perkembangan sepak bola karena memberi pengalaman baru dan menjadi motivasi bagi negara-negara lain untuk berkembang dan ikut serta di Piala Dunia, tutupnya. PSSI menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem kompetisi nasional, seiring dengan masukan dari International Football Association Board atau IFAB. Salah satu aturan baru yang akan diterapkan di Liga 1 dan Liga 2 adalah pembatasan waktu kiper memegang bola maksimal 8 detik, sebagaimana sudah berlaku di ajang internasional seperti Piala Dunia antar klub. They will count in their head 8, 7, 6. And 5, 4, 3, 2, 1. Nothing. Are you still holding the ball, Mr. Goalkeeper? Corner kick. Selain itu, hanya kapten yang diperbolehkan melakukan protes terhadap keputusan wasit demi menjaga sportivitas. Penerapan aturan ini akan didukung dengan pelatihan wasit dan ofisial yang lebih ketat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyebutkan adanya pembatasan jumlah pemain asing menjadi maksimal 7 dalam satu pertandingan, serta kewajiban memainkan pemain U23 minimal 45 menit. Upaya ini merupakan bagian dari transformasi menyeluruh PSSI yang mencakup peningkatan kualitas SDM, profesionalisme liga, dan kolaborasi erat dengan media serta klub. Ya memang kan kita harus terus perbaikin sistem kompetisi kita. Tadi disampaikan oleh David yang merupakan technical director dari IFAB, yaitu sebuah organisasi yang memang bagian dari perubahan aturan sepak bola dunia. Di sana juga ada FIFA dan tentu beberapa organisasi sepak bola di situ. Nah, salah satunya yang sudah diterapkan selama setahun itu bagaimana sekarang kiper tidak boleh memegang bola terlalu lama. Itu dibatasin 8 detik, jadi dihitung nantinya dan sudah diterapkan di kejuaraan dunia sepak bola antara klub. Dan infonya tahun ini juga seperti tadi dari Mr. Ogawa sampaikan sebagai tentu komite wasit akan mulai di Liga 1 di Liga 2. Jadi kita selalu improve. Langkah-langkah ini diharapkan menciptakan kompetisi yang lebih sehat, adil, dan menjadi fondasi kuat untuk pembinaan pemain menuju pentas internasional. Dewa United resmi mengontrak penyerang tim nasional Rafael Strijk selama 3 tahun ke depan. Pemain berusia 22 tahun ini diharapkan menambah daya dobrak bagi tim berjuluk Batan Warriors ini. Strijk akan memakai nomor punggung 27 bagi tim yang berbasis di wilayah Tangerang, Banten. Kepindahan Strijk tak lepas dari proses negosiasi antara pelatih kepala Dewa United, Jan Olderik Kering. Sementara ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Strijk yang baru menjajal gaya permainan sepak bola tanah air. Sebelum berlabuh ke Dewa United, Strijk terakhir membela Brisbane Roar, klub asal Australia. Namun sayang karirnya kurang melejit karena tidak dapat menit bermain yang cukup signifikan. Sehingga Strijk hanya bermain sebanyak 10 kali penampilan dan mencatat 1 gol selama semusim. Dengan kepindahannya, Strijk digadang-gadang bakal menjadi starter Dewa United untuk mengisi posisi lini serang. Kabar kurang menggembirakan menghampiri lini serang Garuda.
Hal itu menyusul cedera yang dialami oleh Romeni saat membela Oxford United di ajang Piala Presiden kemarin usai mendapat tackle keras dari pemain Arema, Paulinho Moselin. Ole yang kini tengah mendapat perawatan di Inggris, belum diketahui berapa lama dirinya akan menepi. Namun pelatih Oxford menegaskan bila cedera yang diterima Ole cukup serius, sehingga diragukan pulih saat Indonesia menggelar laga uji coba September mendatang. Membuka laga grup B Piala AFF U23, Kamboja dan Laos saling bentrok di Stadion Patriot Rabu sore. Laos unggul lebih dulu di babak pertama melalui sepakan Panyapong. Di babak kedua, serangan lebih deras dilancarkan oleh Kamboja yang tak mau dipermalukan. Usaha mereka membuahkan hasil di menit ke-57. Patsoka berhasil samakan skor menjadi 1-1. Skor ini bertahan hingga laga usai. Kedua tim mengumpulkan modal penting sebelum menantang Vietnam. Sementara di grup C, laga sengit tersaji kala Myanmar bertemu Timor Leste. Myanmar unggul 2 gol lebih dulu melalui aksi Sen Wan Aung dan Joe Winten. Oh, lovely through pass. Opportunity for a goal. And that's 2-0. Jelang istirahat, Timor Leste mulai menunjukkan perlawanan melalui gol Genifio Mota. Skor 2-1 mengakhiri babak pertama. Memasuki babak kedua, aksi saling berbalas gol tercipta. Timor Leste berhasil menyamakan skor melalui Luis Figo, namun Myanmar kembali unggul melalui gol Tan Rao Aung. Myanmar sempat di atas angin kala Min Mao berhasil mencetak gol keempat. Namun Timor Leste tak mau menyerah. Fabio Cannavaro berhasil merapatkan jarak menjadi 4-3. Kemenangan Myanmar yang sudah di depan mata akhirnya sirna setelah Alexandro Bakito berhasil samakan skor di masa injury time. Laga pun berakhir dengan skor Timor Leste 4, Myanmar 4. Timnas Indonesia U23 berpesta gol saat melumat Brunei Darussalam di laga perdana Grup A ASEAN U23 Championship 2025 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun kemenangan 8 gol tanpa balas tersebut diraih skuad Garuda Muda tanpa dukungan penuh supporter. Ada atmosfer berbeda karena hanya sekitar 2.000 penonton yang hadir di GBK. Jumlah tersebut jelas jauh dari ekspektasi dibanding saat timnas senior berlaga. Penonton yang sepi juga disorot Ketua Umum PSSI. Ya, mungkin ekspektasi ini Indonesia lawan Brunei tadi di atas kertas menang. Tadi di babak awal 7-0 ya. Ya mungkin ekspektasinya akan mulai meningkat gitu. Ya saya yakin para penonton akan dukung Indonesia lawan Filipina. Apalagi kembali ini kita kapan lagi kedatangan tim Malaysia yang sudah lama ya kita tunggu-tunggu ya. Dan dengan kekalahan Malaysia melawan Filipina pasti mereka akan mempersiapkan diri lebih baik lagi. Jadi ya kembali kalau pecinta sepak bola ya ingat tim ini juga mungkin sebagian besar bisa saja bermain di nanti untuk di SEA Games. PSSI berharap supporter setia Merah Putih bakal memenuhi venue saat Jens Revan dan kolega melakoni 2 laga berikutnya, yakni melawan Filipina pada hari Jumat dan menghadapi Malaysia pada Senin mendatang. Dukungan fans tentu bakal makin membakar spirit Garuda Muda untuk memetik hasil maksimal di laga-laga krusial. Timnas Indonesia akan mengetahui siapa calon lawannya setelah mengikuti undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis siang. Terkait undian ini, PSSI selaku federasi mengungkapkan skuad Garuda siap tempur siapapun lawannya pada putaran keempat nanti. Namun tetap saja ada rasa deg-degan menanti hasil undian ini. Ya deg-degan, tapi gimana? Yang pasti ya, kita tidak satu grup dengan Qatar dan Saudi karena mereka terpisah. Iya kan? Benar kan? Qatar sendiri
sendiri, Saudi sendiri. Berarti kita nggak ke satu grup gitu ya. Jadi ya lo benar kan? Kan yang pasti, yang belum pasti, ya nggak tahu nanti kita bermain sama Saudi atau Qatar atau siapapun kita lihat besok. Apapun hasil undian nanti, PSSI meminta J-Itzes dan kawan-kawan harus tetap fokus pada persiapan menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar Oktober mendatang. Persib Bandung umumkan peresmian bek timnas Irak Frans Putros. Lewat cara yang unik, Maung Bandung menyambut kedatangan Putros lewat karangan bunga di pinggir jalan Asia Afrika. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turut terlibat dalam proses pemasangan nama Frans Putros di karangan bunga ini. Ya, sebelum berlabuh ke Persib, Putros membela klub Thailand Port FC dari tahun 2022. Dirinya catat bermain sebanyak 95 penampilan dengan mengemas 5 gol dan 7 assist untuk klub asal Bangkok tersebut. Sosok Putros diharapkan bisa menambah kekuatan di lini belakang sang Pangeran Biru pada musim 2025-2026. Skuad Garuda resmi masuk pot 3 atau unggulan ketiga dalam undian babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia 17 Juli mendatang. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dalam rilis resmi menyatakan Arab Saudi dan Qatar merupakan tuan rumah babak 4 berada di pot 1. Dalam keterangannya, tim yang akan berlaga di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dibagi 3 pot, yakni Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah akan diundi ke dalam grup yang berbeda selama undian. Pot kedua akan ditempati Irak dan Uni Emirat Arab, sementara timnas Indonesia berada di pot 3 bersama Oman. Indonesia menjadi satu-satunya tim di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 berada di luar 100 besar ranking FIFA. Kini skuad Garuda berada pada ranking 118, kalah jauh dari Oman yang berada di posisi 79 dunia. Laga babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Qatar dan Arab Saudi pada 8, 11, dan 14 Oktober mendatang. 6 tim akan dibagi menjadi 2 grup berisikan masing-masing 3 tim. Hanya tim juara grup yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sementara 2 tim runner-up akan lolos ke babak 5. Kedua tim runner-up akan bertemu dalam pertandingan 2 leg untuk memperebutkan tiket ke playoffs interkontinental melawan tim dari benua lain. Timnas Indonesia dipastikan masuk ke pot 3 bersama Oman dalam undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Kamis 17 Juli 2025. Skuad Garuda kini bersiap menghadapi kemungkinan besar bertemu dengan lawan-lawan tangguh dari pot 1 dan pot 2. Dengan sistem ini maka Timnas Indonesia punya 4 calon lawan utama yang sudah dipastikan masuk ke pot berbeda. Tantangan berat dari sang favorit juara grup. Calon lawan berikutnya Arab Saudi yang mendampingi Qatar di pos 1 dan juga menjadi tuan rumah untuk fase ini. Meski berstatus unggulan, Indonesia justru punya rekor positif melawan mereka di babak sebelumnya, imbang 1-1 saat tandang dan menang 2-0 di Jakarta. Laga ulang melawan Arab Saudi bisa menjadi laga nostalgia manis bagi skuad Garuda atau ujian konsistensi. Lawan berikutnya Irak yang berada di pot 2 bersama Uni Emirat Arab dan menjadi salah satu tim yang wajib diwaspadai. Indonesia pernah 2 kali dikalahkan Irak di babak sebelumnya, baik saat laga tandang maupun kandang. Dengan peringkat FIFA 58, Irak punya skuad kuat dan pengalaman internasional yang menjadikan mereka lawan berat bagi siapapun. Sedangkan Uni Emirat Arab yang
yang juga berasal dari pot 2, kini dilatih oleh pelatih top asal Rumania, Cosmin Olaroiu, yang punya rekam jejak melatih Arab Saudi. Dengan peringkat FIFA 66, Uni Emirat Arab adalah lawan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Jika timnas Indonesia satu grup dengan mereka, duel taktik antara pelatih Patrick Kluivert dan Olaroiu akan menjadi sorotan utama. Militer Israel terus melancarkan serangan di jalur Gaza, Palestina hari ini. Kementerian Kesehatan di Gaza menyatakan sedikitnya 21 warga Palestina tewas akibat serangan Israel di lokasi distribusi bantuan yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) dukungan Israel dan Amerika Serikat. Gas air mata ditembakkan ke arah kerumunan warga Palestina yang berada di fasilitas bantuan di Khan Yunis, Gaza Selatan. Otoritas Kesehatan Gaza menyatakan jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza sejak Oktober 2023 meningkat menjadi 58.479 jiwa dan 139.355 luka-luka. Dalam 24 jam terakhir, operasi militer Israel di Gaza merenggut 93 nyawa dan melukai 278 lainnya. Di antara 93 korban tewas, 6 orang kehilangan nyawa dalam perjalanan menuju atau di pusat-pusat bantuan. Juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, OHCHR, Tamin Al-Khitan, menyatakan sedikitnya 875 warga Palestina tewas akibat serangan Israel saat mencoba mengakses bantuan kemanusiaan selama 6 pekan terakhir. Warga Palestina kesulitan mengubur jenazah para korban serangan Israel di kota Gaza, Gaza Utara, karena pemakaman sudah penuh sesak. Warga Palestina mengungkapkan mereka menguburkan beberapa anggota keluarga azam korban serangan Israel di pemakaman informal yang digali di sebidang tanah kosong. Warga Palestina pemilik bisnis mengungkapkan pemukim Israel menyerang tempat penyimpanan kendaraan di kota Burqa, wilayah pendudukan tepi barat Palestina. Rekaman kamera pengawas atau CCTV menunjukkan saat sekelompok pemukim Israel membakar kendaraan. Pemilik tempat penyimpanan Muhammad Asaliyeh yang berdagang suku cadang mobil mengatakan ini bukan pertama kalinya para pemukim Israel menyerang kota tersebut. Sementara itu warga Israel berunjuk rasa di luar pusat konvensi Tel Aviv Expo ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri acara tentang tata kelola pemerintahan lokal. Warga Israel menuntut diakhirinya perang di Gaza dan kepemimpinan Netanyahu. Para demonstran juga membentangkan plakat dukungan untuk Jaksa Agung Israel Gali Baharaf Miara. Pemerintah Netanyahu telah berbulan-bulan berupaya memecat Baharaf Miara. Jaksa Agung yang ditunjuk oleh pemerintah sebelumnya itu telah berselisih dengan kabinet Netanyahu mengenai legalitas beberapa kebijakannya. Warga Druze Israel menerobos pagar pembatas perbatasan Israel-Suriah di dataran tinggi Golan dan berjalan menuju Suriah hari ini setelah mendapat seruan dari warga setempat untuk membantu warga Druze di Suriah menyusul lonjakan kekerasan di wilayah Suriah. Puluhan warga Druze Israel kemudian bergabung dengan warga Druze Suriah di sisi perbatasan Suriah. Militer Israel di perbatasan menembakkan granat kejut dan tabung gas untuk membubarkan kerumunan. Beberapa kebakaran terjadi di lapangan terbuka saat puluhan orang berjalan menuju Suriah. Puluhan warga Druze Israel berdiri di desa Druze Majal Sham dekat perbatasan Suriah memegang bendera Druze dan meneriakkan yel-yel sambil memandang ke arah Suriah. Militer Israel menyatakan telah menyerang pintu masuk Kementerian Pertahanan Suriah di Damaskus hari ini untuk melindungi minoritas Druze dari serangan pasukan pemerintah Suriah. Israel sudah 3 hari menyerang Suriah. Sebelumnya, pasukan keamanan pemerintah Suriah bentrok dengan milisi Druze Suriah di kota Sweida, Suriah Selatan.
Serangan drone atau pesawat nirawak menghentikan produksi di ladang minyak Sarsang di wilayah Kurdistan, Irak hanya beberapa jam sebelum operatornya Amerika Serikat menandatangani kesepakatan untuk mengembangkan ladang lain. Ladang minyak di wilayah Kurdistan, Irak diserang pesawat nirawak bermuatan bom untuk ketiga kalinya pekan ini. Serangan menyebabkan 2 ladang yang dioperasikan oleh DNO Norwegia menghentikan produksi. Ladang minyak lain yang dioperasikan oleh Han Oil yang berbasis di Amerika Serikat juga diserang di wilayah Dohuk, Irak Utara. Pasukan Rusia melanjutkan serangannya terhadap fasilitas militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukan Rusia menyerang posisi Ukraina di wilayah Sumy, Kharkiv, dan Donetsk selama 24 jam terakhir, menghancurkan beberapa stasiun peperangan elektronik, instalasi radar, dan depot amunisi. Unit pertahanan udara Rusia mencegat 7 bom berpemandu Ukraina, 1 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 103 drone Ukraina. Di pihak lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan pasukan Ukraina telah menyerang 11 konsentrasi pasukan dan peralatan Rusia selama sehari terakhir. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seharusnya tidak menargetkan Moskow, Rusia. Komentar Trump dilontarkan sehari setelah mengumumkan lebih banyak senjata untuk Ukraina dan sikap keras terhadap Rusia atas perang di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan tidak terpengaruh dengan ancaman terbaru yang dilontarkan Trump. Anak-anak Palestina yang kelaparan dan mengalami malnutrisi dirawat di bangsal pediatri Rumah Sakit Nasir di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Dr. Sarah Frey menyatakan setiap hari mereka mendiagnosa setidaknya 6 hingga 10 kasus anak malnutrisi yang memerlukan rawat inap di ruang gawat darurat. Ibu Palestina yang anaknya mengalami malnutrisi parah menyatakan ia telah melihat 3 anak lainnya meninggal di rumah sakit. Direktur Komunikasi Badan Bantuan PBB untuk Palestina UNRWA Julia Thoma menyatakan kasus malnutrisi meningkat di Gaza sejak Israel memperketat pengepungannya pada Maret 2025. Pada Senin 14 Juli, UNICEF menyatakan bulan lalu lebih dari 5.800 anak Palestina didiagnosa mengalami malnutrisi di Gaza, lebih dari 1.000 diantaranya dengan malnutrisi akut dan parah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majid bin Mohammed Al-Ansari menyatakan perundingan gencatan senjata tidak langsung antara Israel dan pejuang Palestina Hamas masih berlangsung di Doha, Qatar tanpa batas waktu yang ditetapkan. Setelah kedua pihak mencapai konsensus tentang kerangka perjanjian, negosiasi akan memasuki tahap kedua, yaitu kesepakatan gencatan senjata sementara. Setelah gencatan senjata sementara tercapai, negosiasi akan berlanjut ke tahap ketiga, mengupayakan gencatan senjata permanen di jalur Gaza. Al-Ansari menegaskan mereka berupaya mengedepankan ide-ide untuk menjembatani perbedaan agar tidak terjadi jalan buntu. Warga Palestina yang terusir dari Rafah, Gaza Selatan menolak skema Israel untuk memindahkan ratusan ribu warga Palestina ke kota kemanusiaan di Gaza. Gagasan itu dicetuskan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, namun oposisi menyamakannya dengan kamp konsentrasi yang dapat menyebabkan pembersihan etnis di wilayah kantong Palestina itu. Katz menyatakan zona baru di Rafah yang berbatasan dengan Mesir akan bebas dari kehadiran pejuang Hamas dan dijalankan oleh pasukan internasional. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia OHCHR menyatakan para pemukim dan pasukan keamanan Israel telah mengintensifkan pembunuhan, serangan, dan pelecehan terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan tepi barat termasuk di kamp pengungsi Jenin, Tulkarem, dan Nursam. Pada paruh pertama 2025 telah terjadi 757 serangan pemukim yang menewaskan atau merusakkan properti warga Palestina, meningkat 13% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. OHCHR mendesak Israel segera menghentikan pembunuhan, pelecehan, dan pembongkaran rumah di seluruh wilayah Palestina yang diduduki Israel.
doing everything we can to support those who have helped the UK mission in Afghanistan and investing. Dokumen pengadilan Inggris pada Selasa 15 Juli menunjukkan Inggris menyusun skema rahasia untuk merelokasi ribuan warga Afghanistan ke Inggris setelah terjadi kebocoran data pribadi yang membuat mereka berisiko mendapatkan pembalasan dari Taliban. Pasukan Inggris pertama kali dikerahkan ke Afghanistan pada 2001 setelah serangan 11 September di Amerika Serikat dan berperan besar dalam operasi tempur di Afghanistan hingga 2014. Warga Afghanistan yang bekerja dengan militer Inggris beserta keluarga mereka dapat mengajukan permohonan relokasi ke Inggris setelah pengambil alihan Taliban pada 2021 dan penarikan mundur pasukan Inggris dari negeri tersebut. Data yang bocor tersebut berisi informasi pribadi hampir 19.000 warga Afghanistan yang telah mengajukan permohonan relokasi ke Inggris. Data itu bocor pada awal 2022 dan diketahui Kementerian Pertahanan pada Agustus 2023 saat sebagian dari kumpulan data itu dipublikasikan di Facebook. Surat kabar Inggris melaporkan kasus kebocoran data pribadi warga Afghanistan yang membuat mereka berisiko mendapatkan balasan dari kelompok Taliban. Kebocoran ini mendorong pemerintah konservatif Inggris sebelumnya untuk menyusun skema relokasi rahasia yang diperkirakan menghabiskan biaya sekitar 2 miliar pound atau sekitar 43,5 triliun rupiah. Kebocoran dan program relokasi tersebut dirahasiakan menggunakan perintah pengadilan yang melarang media memberitakan kasus ini atau super injunction. Namun Hakim Pengadilan Tinggi mencabut perintah tersebut pada Selasa 15 Juli. Insiden ini termasuk pelanggaran keamanan terburuk dalam sejarah Inggris karena biaya dan risiko yang ditimbulkan terhadap nyawa ribuan warga Afghanistan yang diantaranya bertempur bersama pasukan Inggris hingga penarikan pasukan pada 2021. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan dagang baru dengan Indonesia. Trump menyatakan Amerika Serikat akan mendapat akses penuh ke pasar Indonesia tanpa tarif, sementara Indonesia akan membayar tarif 19% untuk ekspor ke Amerika. Trump juga mengungkapkan kesepakatan ini tercapai setelah berbicara langsung dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang ia puji sebagai pemimpin kuat dan cerdas. Trump menyebut kesepakatan mencakup produk seperti tembaga berkualitas tinggi dan sumber daya alam lainnya. Sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia akan membeli 50 pesawat Boeing energi senilai $15 Amerika Serikat atau sekitar 244 triliun, serta produk pertanian Amerika senilai 4,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 73,2 triliun rupiah. Total nilai perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat sepanjang tahun 2024 tercatat mendekati 40 miliar dolar Amerika atau sekitar 652 triliun rupiah. Meski belum dalam 15 besar mitra dagang utama Amerika, angka ini menunjukkan tren peningkatan. Sementara itu, sejumlah warga Indonesia menyatakan keberatan atas kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat. Manajer pabrik garmen di Semarang, Dedi Mulyadi, khawatir daya saing produk Indonesia menurun dan berdampak pada keuntungan usaha. Seorang pegawai perusahaan sekuritas Mulyadi menilai beban tarif sepihak tersebut bertentangan dengan semangat perdagangan yang seimbang. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa negosiasi dagang Indonesia-Amerika Serikat masih berlanjut. Setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini, Presiden Prabowo mengatakan negosiasi berlangsung sulit namun penuh saling pengertian. Ya, alhamdulillah juga perundingan Allah akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah tarifnya dari 32 diturunkan dari 19. Ya, saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga itu. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan. Yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun
Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisi yang bagus, ya kan. Ekspor Amerika Serikat ke Indonesia naik 3,7%, sementara impor dari Indonesia tumbuh 4,8%. Akibatnya, Amerika mencatat defisit perdagangan barang hampir 18 miliar dolar atau sekitar 293 triliun rupiah. Tahun lalu Indonesia mencatat surplus dagang 17,9 miliar dolar dengan Amerika. Peningkatan ini dinilai mencerminkan hubungan ekonomi kedua negara yang terus berkembang. Seorang penumpang bus di Gothenburg, New Jersey, Amerika Serikat merekam banjir besar yang menerjang jalanan dan masuk ke dalam bus. Gubernur New Jersey, Phil Murphy, menetapkan status darurat setelah 2 orang tewas di Plainfield akibat kendaraannya terseret arus. Badai juga melanda New York dan sekitarnya. Hujan lebat sejak Senin hingga Selasa menyebabkan gangguan besar di bandara, jalan raya, dan jalur kereta. Kebakaran hutan di South Rim Taman Nasional Black Canyon of the Gunnison, Colorado, Amerika Serikat meluas hingga hampir 1.620 hektar. Kawasan taman telah dievakuasi dan ditutup untuk umum. Kebakaran dipicu sambaran petir pekan lalu. Sistem Manajemen Informasi Insiden Antar Lembaga (INSIWEB) dan satelit NASA Frames mencatat perkembangan cepat titik panas. Upaya pemadaman masih berlangsung sementara warga diimbau menjauhi lokasi. 2 kebakaran hutan besar melanda wilayah barat laut Turki. Api menghanguskan lahan di provinsi Tekirdağ dan Çanakkale, Turki, serta merusak permukiman. 3 kota di distrik Sarkoy dievakuasi dan 4 orang dirawat akibat paparan asap. Sementara di Ayvacık, 4 desa turut dievakuasi dengan sejumlah rumah dan ternak terdampak. Kebakaran berhasil dikendalikan setelah pemadaman semalam. Turki termasuk dalam zona merah kebakaran hutan yang diperparah oleh perubahan iklim dan musim panas yang ekstrem. Gunung berapi meletus di barat daya Islandia hari ini. Asap pekat dan aliran lava tampak menyala di dekat Grindavik, semenanjung Reykjanes, Islandia. Celah letusan terbentuk sepanjang 700 hingga 1.000 meter. Bandara Keflavik tetap beroperasi normal, namun kawasan wisata Blue Lagoon dan kota Grindavik kembali dievakuasi. Sejak 2021, wilayah ini mengalami lebih dari selusin letusan seiring aktifnya kembali sistem geologi Reykjanes.